Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Tamsir. Nah, di hari ini dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya terkena penyakit GER. GER, ya. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memberitahu kepada teman-teman apa bahaya dan sensasinya GER anxiety atau MAH yang sering orang-orang bilang itu MAH ya. Lanjut. Jadi pengalaman aku terkena penyakit ini dimulai pada tahun 2018. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA kelas 12 ya. Kelas 12, dan di situ awal-awal mulai saya merasakan perasaan-perasaan yang yang mulai nggak enak, mulai agak gimana gitu. Jadi sebelumnya itu kalau saya naik untuk ke muka umum itu nggak ada perasaan cemas, grogi, tangan gemetar, itu nggak ada sama sekali. Tapi pada saat itu, di bulan itu saya merasakan itu. Saat itu saya disuruh naik untuk memimpin upacara, dan pada saat itu saya merasakan ada hal yang berbeda di badan saya. Kenapa saya mulai jari hormat saya bergetar, tangan saya bergetar, keringat dingin dan lain sebagainya. Nah, disitulah awal mulanya saya terkena GER anxiety itu, kecemasan yang berlebih dan rasa takut yang berlebih. Nah, terus saya pada saat itu pulang ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumah, saya buru-buru minum air karena haus toh. Maaf ya karena bahasanya agak-agak gimana gitu. Memang logat-logat Sulawesi saya nggak bisa hilangkan dari saya ya. Jadi pada saat itu saya pulang buru-buru dari rumah, saya pulang minum air, dalam keadaan berdiri saya langsung minum air. Nah, di situ langsung saya merasakan jantung saya terasa jatuh gitu. Saya langsung baring. Di situ saya agak selama 5 menit sensasinya itu pokoknya mau mati gitu, mau mati. Dan alhamdulillah setelah 5 menit lancar-lancar, hari demi hari saya jalani agak normal. Tapi kedepannya pada saat itu saya lulus sekolah kelas 12, dan saya melanjutkan untuk mencari pekerjaan di luar kota, di kota Makassar sana. Dan alhamdulillah 3 bulan di sana saya mendapatkan pekerjaan. Di sana saya bekerja di salah satu restoran sebagai pelayan. Nah, di situ saya banyak sekali merasakan sensasi-sensasi yang sejuta sensasi, rasa takut, cemas, panas, gemetaran dan lain sebagainya lah, banyak sekali yang saya alami pada saat itu. Terus berjalannya saya kerja di situ, dengan sensasi itu saya memberanikan diri untuk periksa ke dokter pada saat itu. Kan sebelumnya saya sudah pernah periksa. Sebelumnya pas lulus sekolah saya pernah periksa di rumah sakit daerah sini. Selama 2 bulan saya periksa di dokter pribadi saya, dan saya didiagnosa hipertensi di situ. Dan saya minta rujukan
karena nggak kunjung sembuh, saya minta rujukan ke rumah sakit daerah. Nah di situ saya di IKG, di diambil darah, ditensi, dan belum keluar hasil dari lab sana, dokter sudah memvonis penyakit hipertiroid, ya, hipertiroid. Nah pada saat itu saya dikasih obat hipertiroid dan saya minum selama 1 minggu. Nah di situ saya mengurangi makan minyak, makan yang pantangan hipertensi gitu. Nah alhamdulillah saya agak-agak mendingan pada saat itu, dan dokternya bilang kamu kembali lagi minggu depan, dan saya kembali lagi minggu depan untuk kontrol. Nah terus saya bilang, dok alhamdulillah ada perubahan. Nah terus dokternya bilang kamu hipertiroid, jadi kamu jaga pola makan kamu, jaga pola hidup kamu, dan jangan makan yang sembarangan gitu. Terus saya pulang dari rumah sakit. Nah saya naik ke Makassar cari kerja. Nah di situ lanjut tadi saya mencari kerja. Alhamdulillah dapat kerja seperti apa yang saya bilang tadi. Dan selanjutnya gara-gara ada lagi, berulang lagi sensasi itu, dan saya berupaya untuk mencari tahu apa sih sebenarnya penyakit ini. Dan saya penasaran, saya bolak-balik ke ke rumah sakit lagi. Pada saat itu di rumah sakit, saya tidak sebutkan namanya, salah satu rumah sakit di Makassar. Terus saya dikasih rujukan ke rumah sakit terbesar di pinggir pantai itu, saya tidak sebutkan namanya. Terus saya ketemu sama dokter spesialis dalam di situ. Saya ketemu dan beliau bilang kamu ambil darah dulu, saya cek IKG dan lain sebagainya seperti apa yang dilakukan dokter sebelumnya kepada saya. Hari demi hari, minggu depan kembali lagi, dan hasilnya sama, tidak ada hipertiroid, tidak ada jantung bocor, tidak ada, dan semuanya normal, darahnya normal, kamu sehat katanya. Kamu sehat, silakan kembali istirahat, jaga pola makan, dan seperti sebelumnya dokter yang bilang begitu. Terus saya belum menyerah, saya kembali lagi ke rumah sakit yang rumah sakit yang berbeda di Makassar. Hampir saya tempati semua rumah sakit yang ada di Makassar. Di situ saya bilang curhat sana ke sini, sampailah saya di rumah sakit yang paling besar dan terpercaya di Sulawesi Selatan gitu. Saya sampai di sana, saya ketemu sama dokter yang periksa saya. Terus dia bilang begini, seperti biasa darahnya diambil, dia periksa, berjalan demi berjalan, dia memeriksa darah dan lain sebagainya, ini itulah pokoknya banyak ya. Pas terakhir dia bilang begini, kok nggak ada penyakit yang ditemukan sama sekali, kamu sehat, katanya kamu sehat, dan ya nggak ada yang berpengaruh. Terus dia panggil dokter yang spesialis jantung gitu, kenapa berdebar-debar, rasa ingin mati, rasa cemas yang berlebihan, sensasi panas dalam dada, dan lain sebagainya lah. Pokoknya banyak sekali yang saya rasakan pada saat itu. Dan disitulah saya mulai pasrah, menyerah. Kayak pikiran negatif itu selalu bermunculan
bermunculan apa ya, kenapa ya aku bisa begini, apa ya, penyakit apa ya. Jadi saya di situ sangat sangat down, sangat sangat pasrah sekali, karena dokternya dokternya pun bilang kamu sehat-sehat gitu, sehat, tapi apa yang saya rasakan berbeda berbeda dari apa yang mereka bilang itu tadi. Makanya oleh sebab itu saya jalani aja, makan pantangan yang ya begitu pedas, makanan yang berminyak, lemak, susu, apa, coklat dan lain sebagainya, saya makan semua, manis-manis. Nah oleh sebab itu apa yang makin parah gitu, saya makan yang normal, karena saya nggak tahu apa yang penyakit apa yang ada di dalam badan ini gitu. Terus kelanjutannya pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti, karena nggak berhenti kerja, karena mungkin saya yang pertama pada saat itu saya ingin merasakan terbebas dari tekanan. Tekanan itu semacam apa ya, saya juga nggak tahu bagaimana diri saya ini. Ternyata setelah saya telusuri, saat ini ternyata sifat-sifat itu karena penyakit saya sendiri, gampang marah, gampang tersinggung dan lain sebagainya, karena penyakit itu, teman-teman. Jadi tujuan saya buat video ini untuk memberitahu kepada teman-teman semua bahwa penyakit ini jangan disepelekan gitu, jangan disepelekan sama sekali. Memang penyakit ini tidak membunuh sama sekali, tapi menyiksa batin para penderitanya. Terus selesai itu, singkat saja saya kembali lagi ke kampung. Saya coba pengobatan tradisional, pergi ke orang pintar, pergi ke pokoknya saya coba semua, obat herbal apapun itu saya coba. Dan bodohnya saya, ketika saya sakit begitu, saya searching saya cari di Google tentang keluhan saya searching begini, terus muncul penyakit ini. Nah, itulah tambah penderitaan saya, ternyata penyakit ini berbahaya, bro. Padahal itu bukan penyakit penyakit yang sebenarnya. Masa saya searching di situ yang keluarnya kanker darah gitu, astagfirullahaladzim. Makanya untuk teman-teman yang sakit, jangan searching, cari di Google gitu, jangan cari di Google, karena yang saya alami itu yang pokoknya kalau kalian sakit langsung ke dokter, periksa darah dan lain pokoknya kalian ke dokter lah, jangan cari di Google atau pergi ke dukun gitu. Mereka nggak tahu sama sekali, kecuali penyakit yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis ya. Nah, singkat cerita, pada saat itu mungkin video ini saya akan bagi karena terlalu panjangan ya. Ini sudah berapa menit? 16 menit. Nah, terus saya akan pada saat itu saya pergi lagi bekerja. Setelah 6 bulan kemudian saya merasakan hal yang aneh pada perut saya, yang berpusat di sini, berpusat pada area ini. Dan alhamdulillah saya ke rumah sakit pada saat itu, ke rumah sakit daerah lagi. Sudah di Makassar, saya kembali, saya cari semuanya. Saya ke rumah sakit, tanya dokter, "Dok,
mohon diperiksa kembali. Dan saya ketemu sama dokter yang pertama memeriksa saya, mendiagnosa saya hipertiroid. Saya ketemu lagi, saya curhat sama dia, dok saya keluhannya begini, panas. Dan dokternya memberikan obat mah pada saat itu, obat mah, karena saya tunjuknya di bagian sini. Pastikan ya tak apa, kira-kira dulu tuh, kira-kira pasti mah. Terus setelah itu 2 minggu berjalan, 2 kali kontrol, saya dikasih obat itu. Tapi setelah 2 kali saya bilang, dok saya nggak ada perubahan sama sekali, Terus pada kontrol berikutnya saya dikasih obat berbeda, tapi nggak ada perubahan juga. Kontrol ketiga, dokternya ke Makassar dan dikarantina selama 15 hari. Dan pada saat waktu saya kontrol tidak ada di tempat, makanya ada dokter umum yang bilang, kamu mau lanjut obat atau kamu mau konsultasi dengan dokter yang sama, atau saya lanjutkan obat kamu. Dokter umum yang bilangnya. Saya bilang, dok, saya mau konsultasi sama dokter spesialis dalam, karena ada suatu hal yang saya ingin tanyakan gitu. Terus dia bilang, oh iya, dokter spesialis dalam di rumah sakit ini ada 2, dan alhamdulillah pada saat itu jam 1 siang kamu datang ke sini lagi, karena dokter spesialis itu prakteknya jam 1 siang. Nah terus gitu saya datang, dan alhamdulillah dokternya peka sama pasien, dia mengerti saya curhat, dia pahami. Nggak seperti dokter yang sebelumnya, dia itu kayak dikejar setan gitu, apa-apa langsung catat, mendiagnosa tanpa bukti. Dan begitulah dokter ini sarankan, kamu USG dulu, perut kamu di USG begini. Terus keluar hasil USG-nya, dia bilang, oh hasilnya normal, semuanya normal. Kamu ini penyakitnya gastro, cuma gastro dulu. Nah, padahal minggu berikutnya dia bilang GER. GER, gastro sama GER itu berbeda, jadi berbeda level dia. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kita pada kali ini, dan jangan lupa kalian dukung channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan mudah-mudahan kalian yang terkena penyakit GER anxiety ini sembuh, amin. Dan selanjutnya aku akan buat strategi untuk menghadapi penyakit ini bagaimana, dan pantangan apa saja yang harus kita hindari, makanan apa yang kita harus makan, dan pola hidup kita apa yang kita harus lakukan setiap hari. Oke, sampai di sini dulu video kita, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.